Oke, halo semuanya, selamat sore. Jumpa lagi dengan kelas PUPK. Kali ini kan waktunya PU ya. Oke, pada kali ini juga bakalan aku yang nge-take over. Nggak perlu perkenalan kan ya? Udah perkenalan dulu di awal-awal. Oke, langsung kita mulai aja. Pada sore ini aku bakalan ngebahas materi. Aduh, lama banget lagi. Nah, ini dia. Aku bakalan ngebahas tentang materi benar salah paragraf. Kalau kalian tahu, pertanyaan tentang benar salah paragraf tuh banyak banget, nggak banyak sih, cuma mungkin ada sekitar 2 atau 3 gitu, sekitar 2 sampai 4-an lah, dan itu biasanya ada di awal pertanyaan PU. Kayak misalnya habis paragraf tuh, terus langsung disuruh nanya, berdasarkan paragraf 1, pernyataan mana yang tidak sesuai, misalnya gitu. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Oke, for the first time, aku ngajar, ini first time banget aku ngajar ke kalian. So, gimana kabar kalian guys? Gimana rasanya jadi kelas 12? Masih aman kan kewarasannya? Oke, nggak apa-apa karena ya pasti kalian capek lah, jenuh lah, dan segala macem. Dan banyak ketakutan-ketakutan yang lain yang bikin mungkin kalian ngerasa capek banget. Tapi it's okay guys. Aku yakin kalian tuh kuat. Kayak gini, aku percaya banget kalian itu orang-orang hebat karena tiap harinya pasti bakalan banyak tantangan yang kalian hadapin. Bukan kalian yang semakin lemah, tapi karena tantangannya makin besar, maka kalian juga harus adaptasi buat nyesuaiin gimana sih cara penyelesaiannya permasalahan tersebut. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya ketinggalan sama yang lain, yang penting kalian mulai dulu. Yang penting kalian usaha semaksimal mungkin, kalian belajar, kalian berdoa, kalian ibadah, kalian ngelakuin hal-hal baik. Jangan mikirin sesuatu hal yang di luar kemampuan kalian. Kalian cuma bisa kontrol variabel-variabel di dalam diri kalian, kayak belajar yang giat, terus berdoa yang kenceng gitu. Masalah hasil itu urusan belakangan. So, kalian nggak perlu mikirin hasil, kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi gimana, Kak? Hey, it's okay. Kalian tahu jalan itu nggak cuma satu, at least banyak jalan menuju tujuan yang ingin kalian harapin. Dan ini sih, kalian harus percaya sama yang namanya takdir. Kayak kalau kalian nggak bakalan ngira kalau yang menurut kalian itu buruk, tapi ternyata itu baik buat kalian. Yang penting kalian cuma butuh buat berusaha sama berdoa. Itu aja pesan dari aku. Dan ya, kalian boleh kecewa kalau misalnya gagal, tapi ingat kalau kalian kecewa terus, kalian gak bakal jadi orang hebat kayak yang lainnya. Kalian tuh sebenarnya kelihatan banget loh aura-aura calon maba PTN gitu, karena kalian tuh udah rajin kelas, terus udah rajin ikutan kuis-kuis sama latso-latso dari kakak-kakak tutor yang lain. Kalian hebat. Apalagi tugas kalian pasti banyak kan. Kalian bisa nyimbangin waktu aja tuh udah hebat banget. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Kita masuk aja ya, langsung. Aduh, bentar. Nih, aku yang pertama bakalan ngasih tahu kalian dulu apa yang selama ini aku terapin ketika aku ngerjain soal PU. Oke, ini ada beberapa keyword yang mungkin bisa kalian pakai, tapi aku nggak tahu ini work di kalian apa enggak. Aku cuma mau sharing tips atau pengalamanku gitu ya. Yang pertama, aku tuh tiap ada soal PU, paragraf panjang itu aku langsung baca soalnya. Ya karena gimana ya, takutnya kalau kita kecilik gitu. Duh, kecilik itu apa ya? Kayak udah baca paragraf panjang-panjang nih, taunya yang ditanya tuh cuma berdasarkan paragraf pertama, kan buang waktu banget kan, gitu. Jadi langsung aja baca soalnya. Kemudian yang kedua, lihat dulu pilihan jawabannya sekilas, kira-kira gimana, apakah general, maksudnya tuh udah ada langsung di dalam teks gitu, jadi kita nggak perlu nyimpulin apa-apa, atau kita yang bikin kesimpulan. Nah, terus yang paling penting tuh ini, pokoknya temuin keywordnya dari masing-masing jawaban. Kayak misal tuh A ya, ada jawaban panjang banget. Terus yang menurut kalian
muncul keyword yang paling menarik gitu, kalian langsung ambil tuh keywordnya, terus kalian langsung cocokin ke paragraf yang dituju gitu. Nih yang ketiga, baca paragraf yang diminta kalau sudah ditentuin. Jadi misalnya berdasarkan paragraf 1 gitu kan, paragrafnya udah ditentuin ya. Gitu. Terus kalau yang ditanya keseluruhan bacaan, berarti lagi-lagi kalian harus nyari keyword-nya yang sesuai sama pilihan jawaban, kayak yang aku bilang tadi tuh. Jadi misal di jawaban A tuh ada keyword, misalnya keywordnya dampak negatif, berarti kalian harus cari paragraf mana yang muat dampak negatif itu. Terus misalnya ada keyword yang jawaban B, pada tahun 2021, berarti kalian harus nyari keyword paragraf mana sih yang ngebahas tentang tahun 2021 itu, gitu. Oke, lanjut yang keempat, tentuin jawabannya pakai perasaan. Enggak sih, ini kalau aku sih emang kadang pakai feeling gitu ya, karena ilmu cocok logi enggak sih, kayak gitu deh intinya. Terus ya, kalian kalau udah yakin sama satu jawaban, trust me, jangan diganti, karena itu tuh bakalan salah gitu. Apalagi yang bikin kalian ragu. Jadi kalau kalian udah percaya sama satu jawaban awal, ya udah kalian pilih itu. Entah berapa kemungkinannya benar, tapi dulu guru aku juga bilang kalau jawaban pertama yang kamu ambil tuh banyak kemungkinan besarnya benar gitu. Jadi kalau di sini tuh lebih aku simpulin kalau kalian nggak usah bikin asumsi-asumsi kalau kayak nggak diminta gitu. Kayak misalnya kalian ditanya yang benar, terus kalian tuh karena bingung tuh mana sih yang benar, akhirnya kalian ngeasumsiin kalau ini nih, ini mungkin ada sedikit apa ya, kayak ada sedikit kesempatan kalau paragraf ini tuh mungkin benar gitu. Kalian nggak usah gitu ya. Jadi langsung aja pilihan. Jadi langsung aja pilih jawaban yang benar. Oke, lanjut. Yang kamu pelajari, etis, karena kita bahas tentang paragraf, so kita bakalan bahas tentang informasi-informasi yang ada dalam paragraf. Nah, karena kan paragraf pasti adanya banyak informasi gitu ya. Terus informasi itu dikatakan benar kalau dia tuh ada dalam paragraf tersebut gitu. Oke, yang kedua etis. Aku udah beberapa kali banyak bilang ke kalian kalau aku tuh sukanya latihan soal. So kayaknya sebenarnya aku mau bikin target 50 soal dalam kelas, tapi ternyata nggak mungkin guys. Aduh, maaf banget ya. Aku ternyata masih ini sibuk banget ngelaprak. Oke, lanjut ya. Jadi latihan soal tiap kelas. Oke, kalian pasti bikin jago deh. Lanjut. Ini dia jenis-jenis informasi. Ini sebenarnya banyak banget sih jenis informasinya, cuma aku ambil aja yang sering banget keluar gitu ya di UTBK. Yang pertama tuh ada informasi faktual. Ya, itu tuh kayak yang fakta gitu, bisa dibuktikan. Kebagi dua, ada fakta umum. Biasanya tuh kayak nama pelaku, terus nama tempat, terus objek peristiwanya itu di mana, terus apa gitu. Nah, kemudian yang fakta khusus. Fakta khusus tuh lebih ke kayak cerita detail dari peristiwa yang terjadi. Misalnya kayak pada pukul ini, dia membawa baju ini, terus dia ke sini, kayak kronologis gitu sih. Tapi berdasarkan fakta gitu. Kemudian yang kedua ada opini. Opini itu berupa pendapat yang abstrak ya, kayak misalnya kalian tuh ada sebuah teori, terus kalian asumsi bikin pendapat sendiri kalau menurut aku tuh teori itu tuh nggak benar karena gini gini gini, tapi itu cuma pendapat kalian belum tahu kebenarannya gitu. Nah, umumnya ditemukan pada sebuah studi kasus permasalahan, gitulah kayak misal ada kasus korupsi nih, terus kalian pendapat kalau menurut saya kasus ini tuh nggak tepat penanganannya gitu. Kayak aduh ini harusnya ketiga ya. Yang ketiga ada deskripsi. Pasti kalian udah ngerti banget kalau deskripsi itu berupa uraian yang menjelaskan suatu peristiwa atau objek tertentu. Bisa berupa perincian uraian. Nah, bedanya sama yang faktual tadi, kalau deskripsi itu nggak semuanya fakta. Jadi bisa aja juga itu pendapat, tapi uraian gitu. Kalau di faktual udah pasti kebenarannya, cuma bisa disajiin dalam bentuk deskripsi gitu. Oke, lanjut.
Nih, yang kita bahas adalah paragraf. Oke, paragraf itu apa sih? Paragraf adalah seperangkat kalimat yang saling berhubungan dan secara bersama digunakan untuk menyatakan atau mengembangkan suatu gagasan. Jadi dalam satu paragraf tuh pasti ada kayak ide pokok kan. Kalian udah tahu pasti ide pokok adalah sebuah kayak kerangka besar gitu, intisari dalam sebuah paragraf. Misalnya yang tadi aku bilang ada ide pokoknya tuh dampak negatif. Berarti dalam paragraf itu kayak ngejelasin dampak negatifnya ini, terus gimana akibatnya, terus dalam segi sosial misalnya dampak negatifnya apa gitu. Nih, paragraf dikatakan baik jika satu hanya fokus mengulas satu topik gagasan. Iyalah, nggak mungkin kalau dalam satu gagasan nih misalnya kayak gini misalnya kita lagi masak nih, tapi kita lagi masak seblak misalnya, terus tiba-tiba ibu kalian bilang kalau kalian masak seblak make bumbu masakan buat bikin sayur asem gitu kan nggak masuk gitu loh, jadinya kan kecampur kan gitu. Kemudian kepaduan yaitu saling terkait satu sama lain. Jelaslah kan kalian juga pasti belajar tuh keterpaduan antar paragraf, terus juga ada kayak paragraf mana sih yang seharusnya nggak ada di dalam kalimat mana sih yang seharusnya nggak ada dalam paragraf ini gitu. Oke, yang ketiga ketuntasan, berarti runtut dan memuat informasi yang lengkap sehingga tidak membuat pembaca bertanya-tanya penyelesaiannya. Jadi kayak ending sebuah film gitu, dia nggak gantung gitu. Oke, yang keempat konsistensi sudut pandang, jelas lah. Masa iya dalam satu paragraf kayak POV gitu ya, dalam satu paragraf terus ada POV misalnya dari POV sisi aku ya, terus tiba-tiba di kalimat dua langsung POV dari sisi kalian, kan nggak masuk gitu, bakalan bingung pembacanya gitu. Oke lanjut. Ini kata-kata kunci yang bisa kalian terapin waktu ngerjain benar salah paragraf itu. Ini pernyataan dikatakan benar jika informasi yang disampaikan sesuai atau sama dengan informasi pada paragraf teks. Pernyataan tersebut akan tetap dikatakan benar meskipun pernyataan pada pilihan jawaban mengungkapkan informasi menggunakan kata-kata berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Misalnya pakai sinonim, terus pakai perumpamaan dan lain sebagainya. Makanya kenapa materi ini tuh dimasukin ke penalaran umum ya, karena itu kadang tuh dikaitin dengan sinonim, terus kayak perumpamaan gitu. Kalau kalian nggak banyak-banyak latihan soal, apalagi baca-baca paragraf teks gitu, kalian bakalan kesusahan banget karena nggak kebiasa buat nentuin gimana sih kerangka pikir, gimana sih alur dari sebuah paragraf itu terbentuk gitu. Kayak yang kedua, pernyataan dikatakan salah apabila informasi pada pilihan jawaban tidak sesuai atau berbeda dengan informasi pada teks. Kalau ini sih jelas banget ya, kalau kesalahan-kesalahan tuh aku yakin sih kalian udah pada ngerti karena sifatnya manusia tuh kan suka mencari kesalahan orang lain ya. Enggak. Canda doang tapi anjir garing banget. Oke lanjut. Oke, ini kita langsung masuk ke contoh soal ya. Tapi bentar, kayaknya aku ada yang salah deh. Bentar. Hmm, Nah, oke lanjut. Sorry banget tadi kayak ada kesalahan gitu. Aduh ya ampun, lama banget lagi. Nah, ini tuh yang sering dilakuin orang-orang ya, yang sering bikin salah dalam jawab kalimat, jawab soal benar salah paragraf itu, padahal itu gampang banget guys. Sumpah yang penting tuh kalian fokus pada paragrafnya. Udah kalian bakalan bener, yakin sama aku. Ini ada beberapa keyword pengecoh. Yang pertama ada kata atau frasa yang menunjukkan bagian, seperti sebagian, sedikit, mayoritas, atau minoritas. Kayak gitu tuh kalian harus perhatiin detailnya, soalnya kadang tuh ada kayak soal
misalnya yang benar tuh semuanya, tapi di pilihan gandanya ada jawaban hampir semuanya, itu tuh udah pasti salah. Apalagi kalau sedikit terus udah benar-benar pasti di apa tuh namanya di paragrafnya sedikit, tapi tiba-tiba di pilihan jawabannya ada kayak sebagian masih sedikit gitu. Itu tuh udah beda ya kalau menurut aku. Tapi emang gitu sih, guys. Kayak juga beberapa di antaranya dan lain sebagainya, padahal jelas-jelas tuh cuma satu, tapi kenapa ada beberapa di antaranya kan nggak masuk akal. Terus dan lain sebagainya, jelas kalau misalnya cuma ada 5 yang dimention di paragraf itu, terus tiba-tiba ada kata lain sebagainya, itu tuh kalian juga harus perhatiin detailnya. Gitu. Terus juga yang memiliki makna berbeda dengan makna kata atau frasa seperti semua, seluruh, tidak terkecuali, dan lain sebagainya. Itu kayak sama yang tadi ku bilang, kayak yang sedikit sama hampir, yang sebagian sama hampir sebagian, terus kayak kata-kata tepat 12 juta sama 12 juta, hampir 12 juta, itu tuh udah beda gitu. Terus kayak yang dibilang tuh, misalnya A, B, C, D, tetapi hanya D doang yang nggak ngelakuin ini, tapi terus di pilihan gandanya ada semua A, B, C, D ngelakuin hal ini, berarti kan itu udah salah ya. Nah, yang kedua itu kata atau frasa yang menyebutkan suatu angka atau jumlah harus dipastikan angka pada pilihan jawaban dan teks sama agar dapat dikatakan sebagai pernyataan yang benar. Itu yang kayak numerik-numerik itu loh guys, yang kayak hitung-hitungan. Yang misalnya disuruh ngebandingin nih pada tahun 2018 ada kenaikan berapa persen daripada tahun 2016 misalnya gitu. Terus misalnya selisih perbandingan A dengan B adalah berapa gitu. Jadi itu tuh kalian harus detail banget ya informasinya. Oke, lanjut. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Buat kali ini sih aku bakalan ngebahas sekitar 5 atau 6 soal ya, aku lupa. Soal yang lain nanti kalian bisa bisa kerjain kuisnya. Langsung aja seperti yang udah aku bilang, yang pertama adalah kalian langsung baca soalnya. Kita mulai aja. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan yang pasti salah? Nih, udah ada gede banget pasti salah. Yang kedua, langkahnya adalah kita intip dulu nih, pilihan jawabannya apa aja. Aduh, bisa noted nggak ya? Nih, makanan yang berwarna cerah dan menarik tidak memiliki nutrisi. Oke, berwarna cerah dan menarik. Kita keywordnya di sini ya, sama di sini. Oke, lanjut yang B. Memiliki alergi warna karmoisin. Nih, kita jadiin keyword, berarti alergi. Oke, yang C, kanker hati tidak dialami oleh orang yang mengonsumsi makanan. Kanker hati ini jadi keyword. Terus yang D, tidak mendapat asupan mineral, pewarna rosella, gitu. Terus yang E, makanan yang warna karmoisin tidak mendapatkan asupan protein. Nah, buat yang si karmoisinnya gitu. Kalau sebenarnya sih cara yang tadi aku jabarin kayak gitu ya, tapi kalau paragrafnya cuma dikit gini, aku biasanya langsung kayak yang A nih berwarna cerah dan menarik tidak memiliki nutrisi. Berarti aku langsung cari di mana yang dia bilang kelihatan lebih menarik itu tidak memiliki nutrisi. Nih, jadi ini lebih menarik. Nih ya, ada frasa lebih menarik. Kemudian kita baca. Bunga rosella dan karmoisin merupakan pewarna merah yang sering digunakan. Meskipun warnanya tidak terlalu cerah, bunga rosella mengandung protein. Nih, mengandung protein. Tadi kan ada yang mention protein tuh. Mana? Yang mari mengonsumsi makanan dengan warna karmoisin, tidak mendapat asupan protein. Ini udah pasti salah dong ya. Kalau kalian baca secara lanjut, mengandung protein, vitamin, mineral, anti kanker. Nih jelas-jelas ada kanker hati. Kanker hati termasuk kanker kan. Jadi jelas-jelas yang C ini udah pasti salah. Yang C ini udah pasti salah. Karena dia mention bunga rosella mengandung anti kanker gitu. Terus juga yang memiliki
Lanjut, sedangkan karmoisin tidak mengandung nutrisi. Nih, tadi dia bilang dengan pewarna karmoisin tidak mendapat asupan protein. Berarti asupan protein kan termasuk nutrisi ya. Berarti benar dong, karmoisin tuh nggak ada nutrisinya. Berarti udah pasti jawaban E itu salah. Oke, lanjut. Yang A. Kita lanjut baca aja paragrafnya. Sedangkan karmoisin tidak mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, tetapi membuat makanan kelihatan lebih cerah, stabil, dan tahan lama. Nih, berdasarkan A nih ya. Makanan yang berwarna cerah dan menarik tidak memiliki nutrisi untuk tubuh. Nih, berarti dia tuh maksudnya makanan cerah yang mengandung karmoisin. Nih, yang mengandung karmoisin, terus makanan cerahnya ini. Oke, gitu. Berarti jawaban A udah pasti salah. Oke, kita lanjut baca. Penggunaan karmoisin yang berlebihan dapat menyebabkan alergi. Yang berlebihan dapat menyebabkan alergi dan kanker hati. Dia mention nih, bagi alergi sering mengonsumsi makanan yang berwarna karmoisin. Berarti bener kan? Nih, ada banget di teks, jelas banget pernyataannya. Berarti yang B udah pasti salah. Lanjut yang paragraf kalimat terakhir, orang lebih disarankan menggunakan bunga rosella daripada karmoisin. Dari sebenarnya tanpa kita nyari juga jawaban D ini udah pasti bener kan? At least karena kita tadi udah kayak nge-eliminasi jawaban-jawaban yang salah gitu, dan yang tersisa itu D. Mau kita buktiin atau enggak pasti udah bener. Atau kalau mau kita buktiin, mengonsumsi makanan dan warna rosella secara berlebihan tidak mendapat asupan mineral. Padahal dia bilang di sini, meskipun warnanya tidak terlalu cerah, tadi yang nih, meskipun warnanya tidak terlalu cerah, bunga rosella mengandung protein. Nah, jelas ini tuh salah. Gitu. Yang ditanya yang salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Itu ya guys. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ada soal kedua. Kita baca dulu lah ya. Pertama lagi aku bilang berkali-kali adalah kalian harus baca soal. Berdasarkan teks tersebut, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Kita lihat di A. Nih, langsung ketemu keyword Gatot Hermawan. Kita cari di sini Gatot Hermawan tuh di mana nih Gatot Hermawan? Dia mention kalau dia itu adalah Kepala Subdirektorat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Aduh ini tipu deh. Indonesia Ketenagakerjaan. Padahal di sini dia bilang Gatot Hermawan itu Direktur Pemberdayaan Badan Nasional dan bla 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 bla. Berarti jelas yang A itu salah. Lanjut yang B. Pada tahun 2017, ini tuh udah jadi keyword. Ya, kita cari di mana nih di seluruh teks yang dia mention rentang tahun gitu. Nggak ada adanya tahun, dia bilang pada periode 2015 sampai 2018. Di sini tuh kita udah kayak curiga kalau kayaknya di sini tuh ada nyerempet-nyerempetnya dari kalimat yang ini. Oke, kita baca. Ada 25.000 pekerja migran Indonesia purna dan anggota keluarganya yang menjadi peserta pelatihan kewirausahaan. Nih, dari kalimat ini kita kayak belum nemu info yang sesuai sama ini. Kita lanjut aja baca sebelumnya karena belum cukup gitu ya infonya. Lanjut aja. Menurut Gatot, pekerja migran Indonesia yang sudah kembali dari negara penempatan bisa mengikuti program pemberdayaan terintegrasi. Nih, ada program pemberdayaan terintegrasi. Oke, berarti udah jelas banget. 2017 kan ada rentang di 2015 sama 2018 ya. Sedangkan dia bilang ada 25.000 pekerja purna. Nah, berarti pada tahun 2017 itu tuh pekerja migrannya Indonesia tuh udah purna kan? Nah, gitu. Berarti udah pasti jawabannya adalah B. Ini kalau kalian cukup sampai di sini sih juga ya udah sih ya. Nggak harus kalian cari kenapa C salah, kenapa D salah, kenapa E salah. Tapi kalau kalian mau analisis, oke, aku jabanin. Di sini keywordnya adalah desa migran produktif. Kita cari di mana desa migran produktif. Nih, ketemu langsung. Dia bilang Kementerian Ketenagakerjaan membuat proyek desa migran produktif. Oke, mari kita baca.
Kepala Subdirektorat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Yuli Adiratna mengatakan pemerintah udah jelas pasti yang C salah karena nggak sesuai. Ingat kita nggak boleh bikin asumsi. Even kementerian itu juga termasuk dalam pemerintah, tapi nggak ada dimension dalam teks. Jadi kita nggak boleh bikin asumsi. Terus yang D, terdapat lebih dari 30.000 nih, 30.000 pekerja. Padahal tadi kita ada lihat ada 25.000 pekerja. Ada, bukan lebih. Berarti jelas yang D itu udah pasti salah. Oke, lanjut yang E. Program pemberdayaan usaha kepada pekerja migran Indonesia punah sudah sangat optimal. Optimal. Kita cari di mana optimal. Mana ya optimal? Nih, langsung kelihatan belum optimal. Berarti yang E udah pasti salah. Gitu guys. Jadi cara kita nganalisis teks tuh kayak gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal lagi. Kita baca dulu. Apa itu soalnya? Berdasarkan paragraf tersebut, pernyataan yang benar adalah, perhatiin dulu ininya. Apa itu pilihan gandanya? Apa aja sih yang dia mention tuh? Ada apa aja? Yang pertama, indikator kinerja. Berdasarkan level ekonomik ada 6. Nah ini tuh kalau ada angka-angka gitu kalian harus udah langsung suspek ya guys. Karena angka-angka tuh rawan banget salah. Kita baca di sini, lembaga KPPOD bekerja sama dengan USAID dan The Asian Foundation mengadakan survei daya saing daerah berdasarkan level economic governance. Baru level economic governance. Berarti nyampe sini benar, kan? Nyampe sini benar. Nah, survei tersebut dilakukan pada 243 kabupaten atau kota. Kalau kalian lihat nih ya, kalau kalian tadi baca sekilas, nih ada di sini. Aduh, ketutupan nggak sih? Bentar, gimana ya? Bentar ya, sabar ya. Nih, dilakukan di 243 kabupaten atau kota yang tersebar di 10 provinsi. Kita langsung lihat kalau di sini ada 15 provinsi. Oke, ini karena hoki aja ya, jadi kebetulan kita bisa melihat kalau yang E itu udah pasti salah. Lanjut kita analisis yang A tadi, dia bilang ada 6. Nah, kebetulan banget langsung dibilang indikator kinerja yang digunakan dalam survei ini adalah manajemen infrastruktur, aksesibilitas, kepastian lahan, dan program pengembangan sektor wisata. Coba kalau kalian hitung itu baru ada 1, 2, 3, terus 4. Ya, di samping itu terdapat 4 indikator kinerja lainnya, ada 4 lagi. Berarti totalnya adalah 8. Kan? Nah, berarti jelas-jelas yang A ini itu salah. Oke, lanjut yang B. Pembobotan masing-masing indeks disusun menurut laba perusahaan. Pembobotan disusun menurut. Nah, di sini kita langsung curiga. Kadang tuh kayak menurut itu kan termasuk subjektif ya, menurut perkataan orang lain bisa beda-beda. Jadi kita langsung naruh suspek di sini. Kita baca pada paragraf selanjutnya. Kebetulan langsung ketemu keyword pembobotan nih. Pembobotan untuk masing-masing indeks disusun menurut persentase perusahaan di mana memandang indeks tersebut sebagai masalah utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis, bukan menurut laba. Berarti udah pasti yang B ini salah. Oke, lanjut yang C. Terdapat lebih dari 4 provinsi yang konsisten. 4. Berkali-kali aku bilang kalau ada angka itu kalian harus kayak langsung, ini pasti ada yang nggak beres gitu. Kita cari provinsi yang memperoleh nilai EGI. Nih dia bilang di kalimat 10 ada memperoleh nilai EGI. Dia bilang kalau berdasarkan hasil survei terdapat 4 provinsi. Loh, tadi 4 di sini kan 4. Kayak yang aku bilang pasti ada keyword pengecohnya kan. Kita lihat nih, ternyata dia bilangnya lebih dari 4. Sedangkan di paragrafnya terdapat 4. Ada kata lebih. Ya,
Berarti udah pasti kalau kalimat di opsi yang C ini dia salah. Oke, tanpa kita cekcok lagi pasti udah pasti jawabannya yang D benar. Kalau kita mau buktiin nih, dia bilang salah satu indikator utama. Kita lihat tadi ada indikator di paragraf 1. Nih, indikator kinerja yang digunakan dalam survei ini adalah ya, yang pertama kali disebutin adalah manajemen infrastruktur. Kebetulan banget nih, dia bilang juga ada manajemen infrastruktur. Berarti udah pasti jawabannya benar. Gitu. Oke, lanjut lagi ke soal selanjutnya. Aduh, belum gue clear lagi. Ntar, sabar. Oke. Aduh, kelihatan nggak sih, guys? Maaf banget ya. Kayaknya nggak kelihatan ya. Oke guys, lanjut lagi ya soal selanjutnya. Maaf ini aku nggak pakai annotate dulu karena nanti nggak kelihatan ya. Nanti aja pakai annotate-nya kalau aku udah mulai coret-coret ya. Ini kelihatan kan ya yang penting. Oke, langsung aja baca pertanyaannya. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang paling tepat? Nih, paragraf 1 cuma dikit kan ya. Kalau kalian lihat sekilas di jawabannya, rata-rata mirip ya, mirip semua. Oke, kalau kayak gini tuh berarti kita bisa simpulin kalau dia itu make logika kuantor gitu. Dia make logika matematika yang jika P maka I bla bla bla. Buat soal kali ini aku bakalan bahas sekilas aja karena buat bahasan logika ini nanti selanjutnya bakalan dibahas enggak kali ini karena kali ini aku lebih tekenin ke benar salah paragraf dulu. Kalau kita baca kan sama ya, berarti kita aja langsung baca paragrafnya. Nah, kalau ini kan cuma kayak fakta-fakta gitu, sedangkan di sini jika maka biasanya itu udah kayak sebab akibat. Kalau kalian langsung nemu keywordnya, nggak usah baca semuanya, langsung nemu di sini di kalimat terakhir paragraf 1 ada bilang jika seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi, maka orang tersebut dapat dikenai sanksi. Kalian ingat jika maka itu apa? Ya, itu make yang permisalan gitu. Jadi jika P maka Hi. Hi kan. Di sini kita asumsiin, terus sebetulnya ada nggak sih? Bentar. Di sini yang P itu jika ya, kebalik. Yang jika seseorang itu P, ini. Jika seseorang melakukan tindakan atau menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi, ini tuh P. Nah, kemudian yang maka orang tersebut dapat dikenai sanksi. Ini tuh Hi. Aduh, nggak kelihatan ya. Ntar ganti warna. Warna aja ya. Nah, maka orang tersebut dapat dikenai sanksi. Ini tuh Hi. Berarti formatnya jika P maka Hi, bener kan? Ingat apa yang ekuivalen dengan jika P maka Hi? Yang ekuivalen itu negasi Hi. Maka negasi P. Kenapa gitu? Karena jika itu menandakan sebuah sebab gitu misalnya. Jadi kalau kalian menimbulkan sebab ini, maka akibatnya adalah Hi gitu. Nah, kenapa ekuivalennya gini? Ya karena kalau kalian nggak nimbulin akibat Hi tadi, berarti kan kalian nggak nimbulin sebab itu gitu. Aduh gimana ya, omongnya belibet. Intinya kalian nggak bakal dapat sebuah akibat kalau kalian nggak nimbulin sebuah sebab gitu. Itu sih ya. Oke, langsung aja kita lihat kalau kayak gini tuh, karena kalau kalian baca satu-satu itu bakalan pusing banget. Langsung aja lihat keyword negasi Hi. Berarti negasi Hi itu tuh tidak dapat dikenai sanksi kan? Langsung nih, tidak melakukan tindakan, enggak. Dikenai sanksi, enggak. Ini tuh nanti masuk lagi ada kayak atau dan gitu, tapi ntar aja ya karena di sini tuh aku lebih nekenin yang tadi aku bilang sudah dapat ini ada ataunya juga, berarti enggak. Nih, jika salah satu orang tidak dapat dikenai sanksi, udah kayak negasi ya kan.
Nih, berarti udah pasti jawabannya ini. Apalagi kita lihat orang tersebut tidak melakukan tindakan menghalang-halangi. Berarti udah benar jawabannya adalah yang D. Mau dibuktiin yang E nih. Ada kata-kata atau lagi. Belum sampai situ ya. Kalau udah ketemu lah jawabannya yang D, berarti ya udah aja jawabannya yang D. Udah nggak usah dibikin jelimet-jelimet lagi gitu. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya. Oke, ini kayaknya soal yang terakhir ya, tapi nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Yang pertama baca dulu soalnya. Berdasarkan paragraf 1, yang nomor 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Pernyataan benar. Oke, lanjut aja kita lihat opsi jawabannya. Intip-intip dulu lah ya. Pemerintah akan memperhatikan dengan serius dalam upaya tersebut karena prevalensi stunting Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi 2017. Angka nih, kita suspek dulu. Mencapai 29,6%. Angka lagi, suspek dulu kan ya. Nggak masalah kalau kita curiga awal-awal. Kelihatan banget langsung di sini hasil pemantauan gizi 2017 mencapai 29,6%. Loh, sama. Berarti kita harus teliti lagi. Pasti ada yang nggak beres nih. Ternyata di sini bilang pemerintah. Di sini dia bilang ternyata pemerintah perlu memperhatikan dengan serius dalam upaya tersebut karena prevalensi stunting Indonesia berdasarkan hasil segini. Terus dia juga bilang ada wastingnya juga. Padahal dia di sini cuma bilang akan. Nih jelas-jelas ini itu apa ya guys, kayak kata pengecuh juga nih. Di sini akan tuh berarti masih akan tuh berarti udah kayak sesuatu yang mau dilakuin, udah ada rencananya gitu. Kalau perlu itu tuh masih wacana, belum ada apa-apa, cuma orang bilang kalau ini tuh perlu gitu. Mau dilakuin, harus dilakuin gitu. Kalau akan tuh berarti kan dia mau melakukan gitu. Jadi udah jelas nih jawabannya yang A salah. Kayak gini tuh kalian harus teliti banget ya guys. Soalnya pengecoh banget ini juga. Oke lanjut. Yang B, stunting baru terlihat saat anak berada di kandungan. Berada di kandungan. Kita lihat. Ini kita ke atasin dulu ya. Yang ada kandungan-kandungannya mana nih? Nih, stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Baru terlihat saat anak berada di kandungan, jelas salah kan? Dia terjadi mulai dari kandungan. Baru terlihatnya masih 2 tahun sesudahnya, berarti yang B ini udah pasti salah. Yang C, stunting adalah satu-satunya masalah gizi kronis. Nih, mention ada gizi kronis di sini. Gizi kronis. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Dia nggak ada bilang satu-satunya kan. Berarti kan masalah gizi. Berarti kan apa ya, stunting itu kayak bukan satu-satunya doang gitu. Karena dia nggak ada mention satu-satunya. Jadi kata-kata satu-satunya ini tuh kalian juga perlu suspek guys. Kalian harus curiga di sini. Jadi udah pasti yang C salah. Aku bilang tadi jangan bikin asumsi. Jadi wes udah nurut aja apa yang ada di dalam paragraf. Oke, yang D, asupan gizi mengakibatkan masalah gizi kronis. Mana dia bilang gizi kronis disebabkan nih. Apa ya namanya nih? Gizi kronis disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Nih, asupan gizi yang kurang. Tapi di sini dia cuma bilang asupan gizi aja. Ya kali asupan gizi mengakibatkan masalah gizi kronis. Apalagi di sini dia jelas-jelas bilangnya ada yang kurang gitu. Berarti kan nggak make sense gitu guys. Berarti yang D ini udah pasti salah. Ke yang D udah pasti jawabannya benar, tapi mari kita buktikan. Berkurangnya kapasitas kesehatan merupakan efek jangka panjang dari stunting. Kurangnya kapasitas kesehatan. Kesehatan nih langsung
Stunting memiliki efek jangka panjang berupa berkurangnya kemampuan kognitif dan perkembangan fisik serta mengurangi kapasitas kesehatan. Bener banget jawabannya yang oh ya guys, ini tuh tadi karena aku jawabnya kayak harus analisis satu-satu. Sebenarnya kalian tuh kalau mau cepet lagi, kalau kalian udah pro, dari kalian ngelihat semua, dari kalian pertama kali ngelihat soal, terus kalian ngelihat yang jawaban, kayak mention keyword-keywordnya tanpa lihat di sini, terus kalau kalian hoki, kalian langsung bisa melihat di sini stunting memiliki efek jangka panjang, terus mengurangi kapasitas kesehatan. Kebetulan di sini ada berkurangnya kapasitas kesehatan, berarti itu udah pasti kalian bener. Kayak, ya udah itu bener, udah nggak usah kalian ragu lagi. Apalagi kalian tadi ada mungkin ada ragu di sini ya, karena ini juga bener, cuma salah di yang berkurang, asupan gizi yang kurang. Terus juga tadi mungkin kalian bakalan suspek juga di sini karena ini tuh udah benar, cuma bedanya akan sama kata harus di sini gitu. Jadi udah nggak usah banyak cencong-cencong lagi, udah itu kalian yakin kalau jawabannya benar. Oke, lanjut. Nah, ini kayaknya teks yang terakhir ya guys. Oke, kita langsung aja eksekusi. Berdasarkan paragraf 2, pernyataan yang benar. Paragraf 2 nih di sini. Oke, langsung mention kita secara cepat. Mangrove adalah ekosistem unik. Mana ekosistem unik? Kita cari di sini. Note. Nih, ekosistem unik yang berada di zona interdial dan dijumpai sepanjang garis pantai. Di sini dia bilangnya di seluruh garis pantai. Berarti oke, langsung coret. Dia salah pasti. Yang B, dari aspek lingkungan, salah satu dampak positif mangrove. Dampak positif. Sebenarnya nih kalau kalian tahu adalah mencegah terjadinya tsunami udah pasti salah ya. Tapi kan kita PU berarti kita harus ngacu pada teks. Kita lihat di sini. Nih, mangrove dapat mencegah abrasi atau pengikisan oleh air laut dan mengurangi kerusakan akibat tsunami. Cuma mengurangi kerusakan, bukan mencegah terjadinya tsunami. Kalau tsunami kan yang akibatin Tuhan ya, bencana alam itu. Oke, lanjut. Berarti yang B salah, yang C. Salah satu alasan perlunya pelestarian mangrove, fungsinya sebagai tempat pembenihan ikan. Dia bilangnya salah satu alasan. Kayak kita lihat yang pembenihan ikan gitu. Sebagai tempat pembenihan ikan, dia di sini bilang, dia menambahkan poin penting. Kalau udah ada kata menambahkan, berarti itu sebelumnya udah ada udah ada kalimat-kalimat sebelumnya gitu. Jadi kalau disebut salah satu berarti dia salah. Lanjut yang D, kawasan mangrove yang menjadi objek wisata dapat menjadi sumber pendapatan nasional. Objek wisata di sini jadi keywordnya. Objek wisata mana? Nih, tempat wisata. Aku bilang tadi entah itu sinonim, kalau maknanya sama berarti ya itu benar. Objek kan sama kayak tempat ya. Oke, berarti di sini kita baca. Bahkan daerah tersebut dapat dijadikan tempat wisata. Kelestarian hutan mangrove di suatu daerah mampu mendorong daerah tersebut menjadi destinasi wisata, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Di sini dia bilang sumber pendapatan nasional, berarti dia salah. Oke, yang E udah pasti benar. Kita buktiin berbagai produk kayu dan non-kayu. Mana tadi kita baca? Nih, berbagai produk kayu dan non-kayu. Kita berarti baca mulai dari kalimat ini sampai ini ya. Tak hanya itu, dia menyebutkan bahwa kelestarian hutan mangrove juga dapat menghasilkan. Di pilihan jawabannya E, berbagai produk kayu dan non-kayu juga dapat dihasilkan dari hutan mangrove yang terjaga kelestariannya. Berarti udah pasti jawabannya yang E itu 100% benar. Oke, terima kasih guys buat sore ini kayak sampai situ dulu ya. Jangan lupa kalian kerjain kuisnya. Bukannya apa-apa sih, nggak bakal dinilai juga, cuma itu kuis buat uji pemahaman kalian gitu. Juga aku masukin beberapa variasi soal, semoga kalian paham. Kalau ada yang ingin ditanya, kalau ada ini yang ditanyakan, kalian bisa PC aku. Tapi kalau kalian mau tanya soal dulu buat kelas hari ini, kalian bisa ajuin pertanyaan di itu ya, di Padlet yang linknya udah aku kirim di GCR. Oke, sekian dulu. Terima kasih guys. Maaf kalau masih ada yang berbelit gitu. Kalau misalnya kalian tanya, aku tadi kurang apa ya, kayak nggak jelas penyampaiannya, itu kalian bisa PC aku ya.
Oke, terima kasih semuanya. Selamat ini pastinya nanti kalian kayaknya ada selamat malam atau pagi, nggak tahu deh, pokoknya intinya bye-bye. Sampai jumpa di kelas sinkron bersama aku minggu depan.